Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, sebelum kita membaca doa, ibu absen dulu ya. Yang pertama, Sania, Intan, Nisrin, Ica, dan Atia. Oke, cukup ya hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Sama-sama membaca doa dimulai. Ya, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Hari ini mata pelajaran apa? Yang saya tahu? SKI, ya kan? Sejarah, kebudayaan. Iya betul, sejarah, kebudayaan Islam. Materi silakan dibuka, tentunya di halaman 4, yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama dulu, sejarah. Ada yang tahu apa itu sejarah? Ada? Ada yang tahu sejarah? Oke, sejarah itu bisa diartikan dengan asal usul. Ada juga yang menyebutkan sejarah itu adalah histori, cerita, ya. Cerita. Asal usul histori cerita yang ada pada masa yang telah lampau atau yang sudah berlalu, itu adalah sejarah. Namun sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar ada atau fakta, ya, itu bisa disebut dengan sejarah. Dan yang kita bahas hari ini adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, yang pertama mungkin Sadia udah ketemu di bukunya sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ada? Ya, bisa dibacakan. Iya betul. Stop dulu ya. Jadi sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah ini adalah lanjutan daripada Daulah Umayyah. Jadi setelah habis, maksudnya setelah berakhirnya Daulah Umayyah dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah ini. Itu dari segi awalnya dulu. Lanjutkan. Pada awal Daulah Umayyah berada prestasi mampu mencapai pemerintahan Daulah Umayyah. Lanjut. Pada ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk pemerintahan Daulah Umayyah. Iya betul. Jadi awal mulanya itu pada saat Daulah Umayyah itu berada pada masa kejayaan, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Tapi setelah sepeninggal Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, maka Daulah Umayyah itu mengalami kemunduran. Setelah itu kemundurannya itu seperti pertikaian internal, yaitu di keluarga yang kira-kira terpidana. Itu sejarahnya secara singkat dulu. Sekarang di sini ada gambar. Nah, di sini
ilustrasinya ya, pada zaman dulu ceritanya di tahun 750 Masehi itu Muhammad bin Ali mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan ajakan ini mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini ilustrasinya dulu ajakan untuk membentuk berdirinya Daulah Abbasiyah. Seperti ini ilustrasinya dulu ya. Itu gambarannya. Sedangkan untuk kita lihat lagi ada beberapa sumber di sini letak geografis dari berdirinya dari Daulah Abbasiyah ini pada zaman dahulu itu adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk geografisnya pada zaman dahulu ya, pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid seperti ini. Itu ada di Baghdad sekarang. Ini dan ini ilustrasi yang ada pada zaman dahulu juga. Oke, selanjutnya adalah faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ada yang sudah ketemu? Ada? Kak Ica, bacakan tentang proses terbentuknya. Ya, jadi yang pertama adalah faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah itu karena adanya perpecahan internal. Perpecahan internal itu seperti apa? Yaitu adanya konflik keluarga Daulah Umayyah itu dan menjadikan kekisruhan politik dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Nah, ada pun yang melakukan gerakan perlawanan itu diantaranya adalah kelompok Mawali, kelompok Bahak bin Qais al-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang nomor 3 bisa selanjutnya Muslim. negarawan yang baik, bapaknya Khalifah Pahlawan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di kaki Umayyah Irak di tahun 1122 Hijriah atau 350 Masehi. Iya, betul. Jadi yang nomor 3 itu adalah perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Lalu yang keempat adalah kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad itu adalah khalifah terakhir di Daulah Umayyah. Setelah yang Khalifah Marwan bin Muhammad itu wafat karena kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah itu ada 5 tadi ya, sudah kita bacakan sama-sama. Jadi berdirinya Daulah Abbasiyah ini ada pada tahun 750 Masehi. 750 Masehi. Karena di sana Khalifah Marwan bin Muhammad itu mengalami kekalahan dan wafat. Dan selanjutnya adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi seperti apa sih prosesnya? Nah, di sini babak ketiga dalam besar politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, mendapat sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah itu karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, merupakan Muhammad Rasulullah SAW. Oke, dalam selanjutnya Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu 550 tahun.
yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, itu berpusat di Baghdad. Yang ibu kotanya adalah Irak. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah itu membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa ya. Selanjutnya Ica dari paragraf kedua. Bahkan sejarah dari proses keduanya tentang peristiwa sebagai sebuah Rasulullah Jadi proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu juga tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang pertama Ali bin Abdullah atau sebagai sepupu Rasulullah SAW. Dia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Yang tadi gambar yang pertama, dia mencoba meraih simpati dari masyarakat luas tadi. Tapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 700 Hijriah. Selanjutnya, ya, Bisa banyak nih kamu di samping deh. selanjutnya ambisi dari Ali bin Abdullah itu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali, dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Namun Muhammad bin Ali itu lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan 127 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Lalu Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, setelah wafatnya Ibrahim bin Muhammad itu membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota paling penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia terkepung di kota Damaskus. Kota Damaskus, Syria ya. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke
Yordania dan Palestina. Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Setelah wafat Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, setelah itu maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Dalam masa konflik itu ada salah seorang keturunan Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hashim bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia berhasil ke Andalusia dan membangun imperium kekuasaan Daulah Umayyah kedua. Oke, sampai di sana ada yang ingin bertanya? Sudah ya. Sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok. Ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang ya. Oke, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang dulu si Sadia dengan Sultan dan sisanya bertiga ya. Bertiga. Kelompok pertama tadi kita ada 2 pembahasan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan proses terbentuknya Daulah Abbasiyah ya. Jadi kelompok pertama membahas tentang yang paparan pertama tadi adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya, seperti apa? Secara singkat saja diceritakan kembali. Dan yang kelompok 2 tentang proses terbentuknya Daulah Abbasiyah itu. Ya, nanti salah satu perwakilannya akan maju ke depan memaparkan hasil diskusi dari kalian ya. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan dulu. Didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Tidak. Kelompok satu ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Ada ya, kelompok 1 siap? Oke, sekarang silahkan maju ke depan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Tadi dapat materi tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Kelompok lain bisa disimak. Sejarah bentuknya Daulah Abbasiyah berdasarkan proses dari keturunan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kedudukan. Beragam instasi pemerintahan Daulah Umayyah. Pada ini berlangsung di masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tambah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Oke, berarti sudah bisa diterima ya. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Dapat materi tentang apa tadi? Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kelompok 1 bisa disimak dulu. Yang pertama apa?
Oke, itu tadi tentang proses terbentuknya Daulah Abbasiyah dari kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Itu tadi tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? No, ya tidak. Oke. Di balik buku kalian di halaman 9, di sana ada soal, silahkan dijawab. Ya, ini di atas jawaban. Silahkan dijawab dulu. Diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaannya. Aduh, kawan. Ada yang sudah selesai? Ya, Ica sudah? Oh, Ica sudah. Bisa kita kumpulkan Ica dulu. Yang belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Ada yang sudah? Oke. Nah, di Serina. Oke, di Serina sudah? Oke, sudah. Yang lain? Oh, tadi ya? Oke, sudah. Ada lagi ya, kita? Oke, sudah. Masih selanjutnya. Sadia sudah? Oke, sudah ya semuanya berarti. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin menyimpulkan dulu? Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah, karena pada awal berdirinya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan, beragam prestasi yang mampu dicapai oleh pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung sehingga masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu terjadi kemunduran, Daulah Umayyah semakin tampak sepeninggal Khalifah
perceraian internal keluarga dan itu tidak terhindarkan, sehingga setelah itu berdirilah Daulah Abbasiyah. Lanjutan dari ya itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.